Di setiap persimpangan hidup, kita selalu dihadapkan pada dua hal, keputusan dan ketidakpastian. Kita memilih sekolah terbaik, pekerjaan paling menjanjikan, pasangan yang kita yakini tepat. Namun pada akhirnya, semua bisa berubah karena satu hal yang tak bisa kita kendalikan, nasib. Morgan Housel pernah menulis bahwa sebagian besar hasil dalam hidup manusia adalah campuran antara usaha dan keberuntungan. Kita ingin percaya bahwa hidup ini adil, bahwa kerja keras akan selalu berbuah hasil. Namun realitas memperlihatkan bahwa tidak semua yang bekerja keras akan berhasil, dan tidak semua yang berhasil adalah yang paling layak. Inilah sisi paling sulit dari kehidupan, menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya berkuasa atas segalanya. Sejak kecil, kita tumbuh dalam sistem yang membuat kita percaya bahwa hidup bisa diatur seperti persamaan matematika. Guru berkata, jika kamu belajar keras, kamu akan sukses. Orang tua berkata, jika kamu berbuat baik, dunia akan memperlakukanmu dengan baik. Dan film, buku motivasi, bahkan iklan pun berkata hal yang sama, bahwa nasibmu sepenuhnya ada di tanganmu. Namun, seiring bertambahnya usia, pelan-pelan keyakinan itu mulai retak. Kita melihat orang yang malas tapi kaya, orang jujur yang dihancurkan sistem, orang berbakat yang tak pernah diakui, dan orang biasa yang tiba-tiba meledak menjadi sukses karena satu momen viral. Kita mulai sadar, hidup bukan persamaan deterministik. Hidup adalah probabilitas, penuh ketidakpastian, campuran antara keputusan dan keberuntungan, antara strategi dan momen yang tak bisa dijelaskan. Ada jutaan variabel yang tak terlihat. Waktu, apakah kamu muncul di era yang membutuhkan kemampuanmu? Tempat, apakah kamu lahir di lingkungan yang memberi akses? Konteks, apakah kondisi sosial dan ekonomi sedang mendukung? Orang lain, apakah kamu bertemu seseorang yang membuka pintu untukmu? Dan kebetulan, apakah satu kejadian kecil bisa mengubah seluruh arah hidupmu? Morgan Housel mengatakan, luck and risk are siblings. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari koin yang sama. Kita memuja yang satu dan mengutuk yang lain, padahal keduanya datang dari sumber yang sama, ketidakpastian. Orang yang sukses besar seringkali tidak hanya karena cerdas, tapi juga karena dunia sedang berjalan seirama dengan langkahnya. Ia ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kondisi yang selaras. Dan sebaliknya, orang yang gagal belum tentu kurang berusaha, bisa jadi ia hanya datang terlalu cepat, atau terlalu terlambat. Bayangkan dua orang. Yang pertama bekerja keras membangun bisnis teknologi pada tahun 1995. Yang kedua melakukan hal yang sama pada tahun 2005. Keduanya sama-sama cerdas, tekun, dan inovatif. Namun, dunia hanya siap menerima yang kedua, karena koneksi internet, perangkat, dan perilaku konsumen baru matang di masa itu. Apakah ini soal kemampuan? Tidak sepenuhnya. Ini soal waktu yang berpihak. Kita tidak bisa mengontrol kapan keberuntungan mengetuk pintu. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus berada di rumah, siap membukakan pintu saat ia datang. Namun, manusia sering terjebak dalam ilusi kontrol, keyakinan bahwa dengan cukup usaha, kita bisa memastikan hasil. Padahal, terlalu percaya diri pada kemampuan sendiri justru melahirkan stres, kesombongan, dan kekecewaan yang dalam saat realitas tak sesuai. Lihatlah pasar saham, karir, bahkan hubungan. Semua penuh ketidakpastian. Kita bisa merencanakan dengan detail luar biasa, tapi satu hal kecil bisa mengguncang semuanya. Sebuah pandemi, sebuah keputusan dari atasan, sebuah rumor, sebuah peristiwa tak terduga. Dan di titik inilah, kebijaksanaan sejati mulai tumbuh. Kita belajar membedakan antara hal yang bisa dikontrol dan yang tidak. Kita mulai memahami bahwa kematangan bukan soal mengendalikan segalanya, tapi tentang menguasai diri sendiri saat segalanya tak berjalan sesuai rencana. Ketika dunia berputar di luar kendali, satu-satunya hal yang bisa kita genggam dengan pasti adalah respon kita sendiri. Bagaimana kita bereaksi terhadap kehilangan? Bagaimana kita menghadapi kegagalan? Bagaimana kita berdiri setelah dijatuhkan oleh hal yang bahkan tidak kita pahami? Itu sebabnya, orang yang benar-benar bahagia bukanlah mereka yang hidupnya selalu terkendali, tapi mereka yang mampu tetap tenang bahkan saat semuanya berantakan. Karena mereka tahu, kontrol sejati bukan tentang mengubah dunia di luar sana,
melainkan tentang menata dunia di dalam diri. Ada perbedaan besar antara menyerah dan melepaskan. Keduanya terlihat mirip di permukaan, tetapi berasal dari tempat yang sangat berbeda di dalam jiwa. Menyerah adalah ketika harapan mati, sedangkan melepaskan adalah ketika pemahaman lahir. Menyerah datang dari keputusasaan, dari keyakinan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Melepaskan datang dari kebijaksanaan, dari kesadaran bahwa tidak semua hal memang seharusnya kita genggam. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk berjuang, bertahan, memegang erat segalanya. Namun, tidak semua hal yang kita genggam sebenarnya pantas dipertahankan. Kadang, kita begitu takut kehilangan sesuatu sampai-sampai kita tak sadar bahwa yang kita pertahankan justru sedang menggerogoti kedamaian kita sendiri. Ada hubungan, pekerjaan, impian, bahkan identitas diri yang sebenarnya sudah lama meminta kita untuk melepaskan. Namun ego menolak, kita takut terlihat kalah, kita takut dikira gagal. Kita takut menerima bahwa dunia tidak selalu berpihak pada usaha kita. Padahal, di balik ketakutan untuk melepaskan itu, ada kebebasan yang luar biasa besar. Kebebasan untuk berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kebebasan untuk berkata, aku sudah melakukan yang bisa kulakukan. Sekarang biarlah semesta yang bekerja. Karena pada akhirnya, tidak semua pertempuran dimenangkan dengan bertarung. Sebagian justru dimenangkan dengan diam, dengan langkah mundur yang tenang, dengan kemampuan untuk melihat sesuatu, bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai akhir yang diperlukan agar sesuatu yang baru bisa dimulai. Hidup tidak selalu memberi penjelasan untuk setiap hal yang terjadi. Ada banyak peristiwa yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Mengapa seseorang yang kita cintai pergi begitu cepat? Mengapa usaha terbaik kita justru berujung kegagalan? Atau mengapa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan? Kita mencari alasan, kita menuntut logika, tapi seringkali hidup hanya menjawab dengan keheningan. Dan mungkin, justru di sanalah pelajaran terbesarnya. Bahwa tidak semua kehilangan perlu dimengerti, tidak semua luka perlu disembuhkan dengan penjelasan, dan tidak semua ketidakadilan harus dibalas dengan kemarahan. Ada saatnya kita hanya perlu duduk diam, bukan karena kita lemah, tapi karena kita telah cukup kuat untuk berdamai dengan misteri. Kedamaian, ternyata, tidak datang dari mendapatkan segalanya yang kita inginkan. Kedamaian datang ketika kita tidak lagi memaksa dunia untuk selalu berjalan sesuai rencana kita. Ketika kita berhenti mengukur segalanya dengan standar, hasil, dan mulai menghargai proses. Kedamaian datang saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, dan mulai berkata, apa yang bisa kupelajari dari ini? Di titik itu, hidup berubah pelan-pelan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kita mulai melihatnya dengan mata yang lebih lembut. Kita mulai memahami bahwa menerima bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa kita telah cukup dewasa untuk tidak lagi melawan arah arus kehidupan. Sebagian besar kedamaian hidup datang bukan dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Karena saat kita berhenti menuntut dunia untuk menjadi seperti yang kita inginkan, kita mulai melihat dunia sebagaimana adanya. Dan yang lebih penting, kita mulai melihat diri kita sebagaimana seharusnya, bukan sebagai penguasa kehidupan, melainkan sebagai penjelajah yang belajar menari di tengah ketidakpastian. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat, hanya untuk tetap terbuka, untuk belajar, untuk beradaptasi, untuk tetap percaya meski pernah hancur. Dan mungkin disitulah kebijaksanaan sejati dimulai, bukan ketika kita mampu menaklukkan hidup, tetapi ketika kita mampu menerimanya dengan tenang. Kita hidup di zaman yang memuja data, strategi, dan kalkulasi. Namun, bahkan dengan semua kecerdasan buatan dan perencanaan matang, masih ada ruang yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, ruang yang hanya bisa dipahami lewat hati. Ada orang yang bertemu cinta sejatinya karena tersesat di jalan yang salah. Ada yang menemukan makna hidup justru setelah kehilangan segalanya. Ada yang gagal berkali-kali, lalu menemukan kesuksesan di saat dia sudah berhenti berharap. Itulah hidup, perpaduan antara keputusan yang kita buat dan arah yang alam semesta tentukan. Dan mungkin, kedewasaan adalah saat kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini. Keikhlasan bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan memahami ritme kehidupan yang tidak selalu bisa kita paksakan. Ia adalah bentuk kesadaran tertinggi dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak perjuangan, hingga akhirnya ia paham bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan untuk bisa berarti. Orang yang ikhlas bukanlah orang yang berhenti berusaha. Justru,
Mereka adalah orang yang telah menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Mereka bekerja keras, namun tidak mengikatkan harga diri mereka pada hasil. Mereka menanam, merawat, dan memanen bila saatnya tiba, namun tidak memaki musim yang berubah-ubah. Keikhlasan adalah seni melepas tanpa kehilangan semangat untuk melangkah. Ia adalah keyakinan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap punya makna, karena dilakukan dengan niat baik. Dan dalam dunia finansial, seperti yang ditulis Morgan Housel, keikhlasan ini berarti menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan pasar, waktu, atau keberuntungan, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Bayangkan seorang investor yang terus menatap grafik naik turun, mencoba menebak arah berikutnya. Ia cemas, takut kehilangan, dan tak pernah tenang. Namun di sisi lain, ada seseorang yang menanam investasinya dengan sabar, mempercayai proses, dan fokus pada waktu panjang. Siapa yang lebih damai, siapa yang lebih bijak, bukan yang paling pintar menghitung peluang, tapi yang paling tenang menghadapi ketidakpastian. Dalam hidup pun begitu, kita menanam benih harapan di banyak tempat, dalam cinta, pekerjaan, impian, atau hubungan dengan orang lain. Tapi hasilnya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang kita menuai kegagalan, kadang kehilangan, kadang hanya sunyi. Namun orang yang ikhlas tahu bahwa setiap pengalaman tetap berharga, karena di balik semua itu ada pelajaran yang menumbuhkan jiwa. Keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Ketika kita berhenti menuntut hidup untuk sesuai dengan rencana kita mulai melihat betapa luasnya kemungkinan yang sebenarnya diberikan kehidupan kepada kita. Dan di sanalah, perlahan, muncul rasa tenang yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun. Jadi, seperti kata Housel, uang, waktu, dan hidup punya kesamaan, mereka tidak bisa sepenuhnya dikontrol. Tapi kita bisa belajar untuk menari dengan ritme mereka, bukan melawan arusnya. Dan mungkin disitulah rahasia kebijaksanaan sesungguhnya, menjadi manusia yang tetap berusaha dengan sepenuh hati, namun mampu tersenyum ketika hasilnya tak sesuai rencana. Hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semua keputusan akan berakhir indah. Namun ia selalu memberi kesempatan untuk tumbuh, setiap kali kita berani menerima yang tak bisa kita ubah. Sebab hidup bukanlah garis lurus yang bisa kita rancang di atas kertas. Ia berliku, berubah arah, dan seringkali membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Ada masa ketika keputusan yang tampak benar di awal justru melukai di akhir. Ada pula saat di mana kesalahan besar justru menjadi jalan menuju kebijaksanaan yang tak ternilai. Di sanalah kehidupan menguji bukan hanya kemampuan kita untuk memilih, tapi juga kemampuan kita untuk bertahan, belajar, dan memaafkan diri sendiri. Kita tak selalu tahu apakah keputusan kita benar atau salah. Namun selama kita menjalaninya dengan kesadaran, keberanian, dan niat baik, kita telah melakukan bagian terbaik kita sebagai manusia. Kesadaran membuat kita tidak lagi berjalan dengan mata tertutup oleh ambisi atau ketakutan. Keberanian membuat kita melangkah, meski tahu bahwa luka mungkin menunggu di depan. Dan niat baik membuat langkah kita berarti, bahkan ketika dunia tidak memberi tepuk tangan. Kehidupan yang matang bukanlah tentang selalu menang, melainkan tentang mampu berdiri tegak setelah jatuh, tentang mengakui bahwa kita pernah keliru tanpa kehilangan hormat pada diri sendiri. Sebab tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman, dan tidak ada pengalaman tanpa risiko untuk salah. Di setiap keputusan yang kita ambil, selalu ada dua bayangan yang mengikuti, penyesalan dan pelajaran. Jika kita terus menatap pada penyesalan, hidup akan terasa berat, karena kita menolak berdamai dengan masa lalu. Namun jika kita memilih menatap pada pelajaran, setiap kesalahan akan menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan kita ke depan. Dan mungkin, hanya itu yang diminta oleh kehidupan, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap berani meski tak pasti. Karena keberanian adalah bentuk paling jujur dari cinta pada kehidupan itu sendiri. Berani gagal berarti kita masih percaya pada kemungkinan. Berani mencoba lagi berarti kita belum menyerah pada harapan. Lihatlah sekelilingmu, semua yang hidup pernah melewati fase tak menentu. Pohon yang tumbuh tinggi pernah menjadi biji kecil yang terkubur dalam tanah. Laut yang tenang hari ini pernah bergelora semalam. Bahkan langit pun harus gelap agar bintang bisa terlihat. Begitu pula manusia, kita butuh waktu, luka, dan kebingungan untuk memahami makna kedewasaan sejati. Maka ketika hidup terasa kabur, jangan terburu-buru mencari kepastian. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah jawaban,
melainkan keberanian untuk tetap berjalan di jalan yang belum jelas ujungnya. Karena di sanalah kita belajar tentang iman, ketulusan, dan keteguhan hati. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar, semua keputusan, semua kegagalan, semua air mata, tidak sia-sia. Mereka membentuk versi dirimu yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Versi yang tak lagi mengejar kesempurnaan, tapi mengejar kedamaian di dalam perjalanan itu sendiri.